Selamat sore. Kembali bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin, masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari kita ikuti lanjutannya pada bagian ke-24 ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran tentang kisah penyaliban-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa dapat mencurahkan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa sudah menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk kita, Dia rela mengambil alih kematian dan membuka gerbang surga untuk hidup kekal. Dia yang mendiamkan ombak ganas dengan firman-Nya dan berjalan di atas laut, yang menggelora, yang membuat setan gemetar dan menyembuhkan orang sakit dengan jamahannya, yang membangkitkan orang mati dan mencelikan mata orang buta, mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban terakhir bagi orang berdosa. Dia yang menanggung dosa, yang menahan penderitaan, yang dihukum karena kejahatan, dan menjadi berdosa bagi kita. Setan menyayat-nyayat hati Yesus dengan pencobaan yang paling kejam. Dosa yang sangat dia benci, ditimpakan ke atasnya melebihi berat yang dapat dia tanggung sehingga dia merintih. Tidak mustahil bahwa kemanusiaannya gemetar pada jam-jam yang menakutkan itu. Para malaikat menyaksikan dengan keheranan penderitaan yang sangat mendalam kepada anak Allah yang melebihi kesanggupan tubuhnya, menahan rasa sakit yang dia alami kemudian. Seluruh penghuni surga menutupi wajah mereka dari pemandangan yang sangat mengerikan itu. Alam yang tidak bernyawa menyatakan simpati kepada penciptanya yang dihina dan sedang menghadapi maut. Matahari menolak melihat pemandangan menakutkan itu. Sinarnya yang terik dan cerah menerangi bumi pada tengah hari secara tiba-tiba tampak menghilang. Kegelapan yang sangat pekat, laksana kain penutup peti jenazah, melingkupi salib. Kegelapan menudungi bumi selama 3 jam. Pada jam yang ke-9, kegelapan mengerikan itu terangkat dari hadapan orang banyak, tetapi masih menyelubungi juru selamat seperti sebuah mantel. Kilat sambung menyambung tampaknya mengarahkan kepadanya, sementara dia tergantung di kayu salib. Kemudian berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Sudah selesai. Di dalam keheningan, orang melihat akhir dari peristiwa yang menakutkan itu. Sekali lagi, matahari bersinar, tetapi salib diliputi kegelapan. Tiba-tiba kegelapan terangkat dari salib dan bagai bunyi nafiri dalam nada yang jelas bergema di seluruh alam semesta. Lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Suatu cahaya melingkupi salib, dan wajah juru selamat itu bersinar dengan kemuliaan bagaikan matahari. Kemudian dia menundukkan kepala ke dadanya dan mati. Pada saat kematiannya, sementara para imam mengadakan upacara di bait suci di dekat tirai yang memisahkan bilik suci dan yang maha suci, tiba-tiba mereka merasakan gempa bumi yang hebat dan tirai di bait suci indah dan tebal terkoyak menjadi 2 dari atas ke bawah oleh tangan yang sama yang tidak berdarah itu yang telah mengatakan hukuman pada dinding istana Belsazar. Yesus tidak menyerahkan hidupnya sampai dia telah menyelesaikan pekerjaan yang untuk itu dia datang. Dan kemudian dengan napas yang terputus-putus dia berseru, sudah selesai. Segenap surga bersukacita ketika mendengar seruan itu, karena rencana keselamatan telah berhasil dan menang. Ada sukacita di surga melalui suatu kehidupan penurutan
anak-anak Adam akhirnya dapat ditinggikan ke hadapan hadirat Allah. Setan dikalahkan. Setan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Penguburan. Yohanes merasa bingung apa yang harus dia lakukan terhadap tubuh guru yang dia kasihi. Dia gemetar membayangkan perlakuan tangan-tangan kasar yang tidak berperasaan dari serdadu-serdadu yang meletakkan Yesus pada tempat yang tidak terhormat. Dia menyadari bahwa dia tidak akan mendapat izin dan para penguasa Yahudi dan juga Pilatus. Tetapi Yusuf dan Nikodemus datang dalam situasi yang mendesak itu. Kedua orang itu adalah anggota Sanhedrin dan sangat mengenal Pilatus. Mereka adalah orang kaya dan berpengaruh. Mereka menetapkan bahwa tubuh Yesus harus dikuburkan dengan cara yang terhormat. Yusuf dengan penuh keberanian menghadap Pilatus dan memohon agar tubuh Yesus dikuburkan. Kemudian Pilatus memberi perintah agar tubuh Yesus diserahkan kepada Yusuf. Sementara Yohanes, murid Yesus, merasa susah dan bingung tentang penguburan guru yang dikasihinya itu. Yusuf dari Arimatea datang dengan perintah dari gubernur. Dan Nikodemus yang mengetahui bahwa Yusuf berhasil dalam permohonannya kepada Pilatus, datang dengan membawa suatu campuran mur dan gaharu yang mahal harganya, kira-kira 100 pon beratnya. Yang paling dihormati di seluruh Yerusalem sekalipun tidak dapat ditunjukkan penghormatan dalam kematian. Dengan perlahan-lahan mereka, dengan penuh hormat, dengan tangan mereka sendiri, mereka mengangkat tubuh Yesus dari salib. Air mata simpati bercucuran ketika melihat tubuhnya yang hancur dan penuh luka. Tubuh itu dimandikan dan dibersihkan dengan berhati-hati dari noda darah. Yusuf mempunyai kubur yang baru, yang dipahat dari batu, yang disediakan bagi dirinya sendiri. Kubur itu terletak di dekat Kalvari. Dan sekarang dia sediakan bagi Yesus. Tubuh bersama rempah-rempah yang dibawa oleh Nikodemus dibungkus dengan seksama dalam kain kafan. Dan ketiga murid Yesus mengangkat tubuh orang yang sangat mereka hormati itu ke kubur yang baru, suatu kubur yang belum pernah digunakan. Mereka meluruskan tubuhnya yang penuh luka dan melipat tangan yang penuh bilur ke atas dadanya yang tidak berdetak lagi. Para wanita Galilea datang mendekat untuk melihat segala sesuatu yang dilakukan dan yang dapat dilakukan mereka untuk tubuh guru yang mereka kasihi yang tidak bernyawa lagi. Kemudian mereka melihat batu yang berat digulingkan untuk menutupi pintu masuk ke dalam kubur. Dan anak Allah itu ditinggalkan di tempat peristirahatannya. Para wanita itu adalah yang terakhir berada di bawah salib, dan mereka juga yang paling akhir berada di kubur Yesus. Walaupun para penguasa Yahudi telah menyelesaikan rencana jahat mereka yang membawa kematian bagi anak Allah, rasa khawatir masih mengganggu mereka. Rasa cemburu terhadap Kristus yang sudah mati. Rasa gembira karena berhasil membalas dendam bercampur dengan perasaan khawatir selalu hadir dalam diri mereka, bahwa tubuhnya yang mati, yang dibaringkan di kubur Yusuf, akan bangkit kembali. Oleh karena itu, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.'" Markus 2 ayat 62-64. Pilatus sebagaimana orang Yahudi tidak menginginkan bahwa Yesus bangkit dalam kemuliaan untuk menghukum orang jahat yang telah membunuh dia. Sehingga dia memerintahkan serdadu-serdadu Roma menjaga kubur seperti yang dikatakan oleh imam-imam itu. Orang Yahudi menyadari keuntungan menempatkan penjaga di sekitar kubur Yesus. Mereka memeteraikan batu yang digunakan menutup kubur Yesus agar supaya kubur itu tidak diganggu tanpa diketahui.
suatu tindakan pencegahan mencegah para murid Yesus melakukan pencurian terhadap tubuh Yesus. Tetapi semua rencana dan tindakan pencegahan yang mereka lakukan itu membuat kemenangan dalam kebangkitannya yang menjadi semakin sempurna dan membangun kebenaran semakin lebih nyata. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari kisah-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan kisah-Mu ini dapat membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.